Nah ini teman-teman. Nah bisa dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di perjalanan. Nah, ini perjalanan dari Cilacap ke Purbalingga. Nah, rencana ini di tengah perjalanan mau mampir berburu bambu unik. Doakan mudah-mudahan mendapatkan bambu unik dan saya selamat sampai tujuan. Oke, lanjut. Alhamdulillah teman-teman, saya sudah sampai di lokasi pembolangan. Nah ini di Rawalo, Kabupaten Banyumas. Ini saya mencoba berburu bambu unik di jenis bambu ampel dan bambu tali, karena ini di sepanjang sungai. Oke, ikuti terus perburuan bambu unik. Mudah-mudahan ada yang dibawa pulang dan ada pembelajaran ketika kita mendapatkan bambu unik. Alhamdulillah teman-teman, saya menemukan bambu unik yang sulit ditemukan. Ini termasuk bambu unik yang paling sulit ditemukan. Inilah teman-teman, bambu yang paling sulit ditemukan, paling istimewa, karena ini di jenis bambu bulung. Walaupun ini pakemnya sangat sederhana, tapi ini ternyata banyak plus-plusnya. Apalagi ini di jenis bambu bulung, yang mana tingkat kesulitannya ini sangat sulit. Oke, untuk lebih jelasnya akan saya review hasil akhir ntar kalau sudah selesai dalam berburu bambu unik, agar lebih jelas, lebih detail lagi. Oke, kita lanjut teman-teman. Doakan mudah-mudahan bisa mendapatkan bambu unik lainnya. Oke teman-teman, kita menemukan satu keunikan lagi, yaitu di bambu sabdo. Nah di dalamnya ini ada airnya teman-teman, air kehidupan. Nah, ini biasanya di bawahnya ini ada. Nah, kalau tidak percaya akan saya buktikan ini teman-teman. Ini biasanya ini buat pengobatan. Nah ini teman-teman. Nah bisa dilihat. Air kehidupan ini sebagai obat. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, saya review hasil perburuan bambu unik kali ini. Yang jelas kali ini saya berada di bawah jembatan, ini di Tambak Negara Rawalo. Nah alhamdulillah perburuan hari ini mendapatkan hasil yang memuaskan, luar biasa. Karena apa? Ini termasuk bambu yang sulit ditemukan. Nah bambu apa saja? Kita langsung saja teman-teman. Yang pertama ini sudah masuk selendang mukti. Nah atasnya ini sambung roso, selendang mukti. Jadi ini alis yang melilit. Nah ini sudah 3 lilitan, ini sudah masuk selendang mukti. Kalau masih 2 lilitan ini masih masuk sambung roso. Tapi kalau lebih dari 2, minimal 3, ini sudah masuk selendang mukti atau bambu yang melilit. Nah atasnya ini sambung roso teman-teman. Nah, ini atasnya sambung roso. Nah, kemudian ada lagi nih. Nah ini yang sangat spesial.
Cuman karena memang belum rezeki, jadi termasuk gagal teman-teman. Walaupun gagal, tapi alhamdulillah termasuk sulit ditemukan. Nah ini sambung rosok belalai. Nah ini biasanya kalau di bambu apel, disinilah yang terjadinya pamengkang jagat. Nah ini cuman alur saja teman-teman. Nah bisa dilihat ini. Nah ini cuma alur saja. Nah biasanya di sini inilah akan membelah. Cuman karena memang belum rezeki, jadi hanya alur saja. Nah ini namanya, kalau saya pribadi, ini saya beri nama ini gameng atau gagal mengkang, karena sudah ada alurnya, baik sebelah sini ataupun sisi sebelahnya ini sudah ada alurnya, tinggal belum membelah dan tembus saja teman-teman. Nah ini, jadi teman-teman apabila melihat bambu ampel seperti sabdo, nah seperti ini nih, ini sabdo, atasnya sambung rosok. Nah ini perlu diperhatikan teman-teman, perlu diteliti, karena disitulah biasanya terjadi pamengkang jagat. Bambu yang memang sangat sulit ditemukan, bambu yang spesial dalam segi mahar pun masih tergolong mahal teman-teman. Nah ini gagal mengkang teman-teman. Nah ini sudah ada alurnya. Nah ini potensi banget ini pamengkang jagat, cuman karena belum rezeki, faktor belum rezeki, jadi hanya alur saja, gagal mengkang jadinya. Tapi walaupun gagal mengkang, insya Allah saya bawa pula akan saya jadikan ini liontin, karena ini memang cocok. Nah, ini bentuknya juga sangat unik. Nah ini teman-teman. Nah kemudian ada lagi yang memang sangat spesial dan sangat sulit ditemukan. Nah ini yaitu ranting jajar, ranting sejajar. Nah ranting sejajar itu rantingnya bagaimana? Ranting sejajar ini ranting yang atas bawahnya ini dalam satu garis lurus. Jadi antara yang atas sama yang bawah ini dalam satu garis lurus. Nah bisa dilihat teman-teman. Nah ini. Nah untuk menentukan ini benar ranting sejajar atau tidak, cara motongnya seperti ini teman-teman. Jadi yang ranting jajar segini ini minimal ini satu ruas ke bawah, satu ruas ke atas. Karena apa? Untuk menghitung bambu, kita hitung kalau ini 2 ruas. Ini dari kanan, kiri, kanan. Harusnya ini di kiri teman-teman. Yang ini harusnya di kiri. Ini kanan, di sini kiri. Nah ini yang dinamakan ranting sejajar. Nah bisa dilihat ini dalam satu alis. Nah atasnya ini dalam satu alis. Jadi ini tidak melompat. Jadi ini antara bawah dan yang atas ini, kalau kita tarik garis lurus ke bawah ini satu garis lurus. Nah berbeda dengan ini teman-teman. Bambu yang tadi saya temukan yaitu dari jenis bambu wulung. Nah ini juga sangat sulit ditemukan. Karena apa? Dari jenis bambu wulung. Saya tegaskan lagi teman-teman, kalau untuk bambu wulung itu tingkat keunikannya itu sangat sulit ditemukan. Jadi apabila kita menemukan pakem bambu unik, sekalipun pakem itu kalau di jenis bambu lain itu mudah, tapi kalau untuk di jenis bambu wulung itu sangat sulit ditemukan. Jadi sangat spesial. Nah seperti halnya ini teman-teman. Nah ini namanya tumpang sari. Nah ini bisa dilihat ini tumpang sari, alis yang bertumpuk 2 antara bawah dan atas. Nah ini juga seringkali orang salah dalam penyebutannya. Banyak yang menyebut kalau seperti ini sarang jajar. Padahal jelas saya sanggah, saya tidak setuju. Karena apa? Karena melompat satu alis teman-teman. Nah ini ada alis lagi. Nah ini matanya, mata sebelah. Nah yang ini mata yang alis atas. Jadi mereka hanya melihat ini aja, hanya melihat misalkan ini tumbuh ranting, cuman ini memang mata saja. Nah ini, jadi ini salah kalau bilang sarang jajar itu saya sanggah, jelas saya salahkan.
Karena apa? Ini melewati satu ruas, berbeda dengan ini. Nah bisa nah ini buat gambaran, buat contoh sekalian, karena alhamdulillah ini bisa langsung menemukan carang jajar. Jadi carang jajar antara ranting bawah dengan yang atas ini dalam satu garis lurus tanpa melompat satu ros atau satu garis atau satu cincin bambu. Jadi ini murni atas bawah, berbeda dengan ini teman-teman. Kalau ini melewati satu ruas, nah bisa dilihat ini. Jadi ini belum bisa dikatakan sarang jajar atau ranting sejajar. Nah ini alhamdulillah perburuan bambu ini hari ini menurut saya pribadi ini sangat spesial, karena ini dari jenis bambu wulung. Nah ini jelas ada pulpernya dalamnya, dan ini insya Allah akan saya jadikan tongkat karena ini lumayan panjang dan ini cocok banget buat tongkat, karena memang untuk bambu wulung ini sangat sulit tingkat keunikannya. Inilah teman-teman, alhamdulillah hari ini kita mendapatkan bambu unik yang paling sulit ditemukan, ranting sejajar, tumpang sari dari jenis bambu wulung. Kalau tumpang sari dari jenis bambu apus itu masih mudah ditemukan, tapi kalau untuk bambu wulung itu sangat sulit ditemukan. Jadi teman-teman harus bisa membedakan, walaupun tumpang sari itu mudah ditemukan, tapi kalau dari jenis bambu wulung itu sulit ditemukan. Nah ini teman-teman, alhamdulillah hari ini termasuk panen bambu-bambu yang sangat spesial, karena walaupun ini gagal mengkang tapi tidak masalah karena belum rezeki. Ini juga ranting sejajar. Jadi teman-teman insya Allah paham maksud antara ranting sejajar dan tumpang sari, karena masih banyak yang salah dalam menganalisanya. Karena apa? Untuk menganalisa bambu unik itu ilmu logika itu harus dipakai. Karena apa? Untuk meneliti atau mengkaji fisik bambu unik. Jadi apa? Ilmu logika itu harus kita pakai. Nah kecuali kalau kita sudah masuk ke ranah atau ke dalam kasanah energi dan lain-lain, itu terkadang ilmu logika itu memang sulit. Nah ini, jadi tidak semua bisa dilogikakan, kita juga harus bisa melogikakan. Nah, oke, mungkin saya cukupkan dulu karena ini saya perjalanan pulang, karena saya ini dari Cilacap mau pulang ke Purbalingga. Nah ini sekalian mampir berburu bambu unik. Oke, mudah-mudahan bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita tentang keanekaragaman bambu unik, agar teman-teman tahu nama pakemnya, filosofinya, serta mitos-mitos tuahnya. Nah untuk mitos saya serahkan kepada masing-masing, karena apa? Itu sebuah keyakinan kita masing-masing. Jadikan ini pengetahuan agar kita bisa membedakan, mengerti tentang bambu-bambu unik lainnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera. Nah, di sini nih teman-teman, kalau yang mempunyai kepekaan di sini nih lumayan besar energinya. Nah, ini kalau malam uka-uka di sini ini juga lumayan bagus teman-teman. Nah, ini. Karena saya merasakan di sini memang banyak-banyak sosok penunggu sini. Nah, ini di bawah jembatan teman-teman. Oke, saya undur diri.